Kenapa? Kenapa? Ikut-ikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada ngikut gitu. Tuh, kayak dia tuh, kerja. Kerja Indonesia. Nih. Oh, anak kerja nih, kerja nih. Kasih uang kerja. Oke, makasih. Mantap nggak? Mantap. Kerja nih, kasih duit. Oh, kerja kasih duit. Nah, jangan lemis. Oh, kasih tuh. Bro, masa lemis rubutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Suruh tes. Halo guys, balik lagi bersama gue Ahmed. Di video kali ini gue bahas sebuah fenomena yang rame banget, yaitu tentang kejadian Mbak Imbong dengan kemiskinan. Emang konten kreator satu ini banyak sekali membuat suatu konten dari kemiskinan, dari mulai prank ojol ataupun bagi-bagi uang terus jadi orang gila, bagi-bagi uang lagi, bagi-bagi uang aja terus gitu. Karena memang masyarakat yang miskin itu butuh uang yang instan. Nah, ini memang menjadi suatu fenomena yang gue udah lama ikutin ya. Karena kemiskinan ini banyak sekali dijajakan di stasiun televisi dan memang udah sangat lumrah sekali masyarakat Indonesia dan sangat hobi sekali untuk menonton tontonan kemiskinan ini. Oke teman-teman, gue bahas sampai akhir kenapa sih banyak orang yang nonton kemiskinan ini dan sampai bahkan kayak kecanduan mungkin dengan tayangan kemiskinan ini, karena tayangan kemiskinan pasti laku di televisi. Gue pernah dengar Helmi Yahya ngomong tentang acaranya yang gak berlanjut ya, dan katanya ada juga protes-protes yang memprotes acara dia, yaitu tentang bedah rumah. Dimana di bedah rumah itu katanya orang yang di bedah rumahnya itu dieksploitasi secara gamblang sisi kemiskinan dia. Jadi harus sesedih mungkin karena memang tayangan TV membutuhkan kesedihan dalam kemiskinan itu untuk bisa rame dan disimak oleh penonton ya. Nah, yang mungkin menjadi masalah di situ, yang menjadi protes terhadap Helmi Yahya itu, kenapa sih katanya untuk bantu orang itu harus menjual miskinnya gitu. Jadi kita harus bisa memframing, contohnya nih gue kru TV ya, dan gue kalau bisa membuat skrip ataupun skenario yang sebisa mungkin mendramatisir cerita kemiskinan keluarga yang akan direnovasi rumahnya, supaya ada reasoning gitu, ada suatu alasan yang kuat untuk bisa melakukan renovasi terhadap rumah orang, dalam tanda kutip orang miskin ini tersebut. Ya contohnya rumahnya gubuk gitu, atau mungkin yang sekarang ya, udah rumah yang sekarang gue nonton itu si presenternya biasanya cakep atau cantik gitu, terus dia kenalan sama keluarga yang miskin itu, mencoba mengetahui kehidupan sehari-harinya, terus ikut tidur di sana. Bahkan gue masih ingat itu ada rumah gubuk yang udah bolong terus alasnya tanah gitu, dan dia ikut tidur di situ. Jadi akhirnya bedah rumah itu yang tadinya menjual harapan bagaimana mungkin orang-orang miskin itu bisa dibantu dengan rumahnya direnovasi, itu menurut gue sih malah berlebihan, yang akhirnya malah menjual kemiskinan mereka, dimana digambarkan bahwa si host itu ataupun pembawa acara itu yang ikut ataupun yang mengikuti kehidupan sehari-hari itu ngerasa susah banget beradaptasi dengan kehidupan orang-orang miskin gitu. Kayak tidur di sana banyak nyamuk, gak bisa tidur semalaman gitu. Terus nyeritain dikit-dikit nangis, dan akhirnya kayaknya
ya sakit, kayak gue malah sakit hati sendiri lihat apa orang miskin gitu dieksploitasi sampai harus nangis beberapa kali untuk bisa dapat bantuan rumah miskin. Padahal kan bantuan dari pemerintah juga gratis-gratis aja ya, BLT. Tapi di acara itu harus si ibu atau si bapak yang miskin itu nangis beberapa kali nyeritain dulunya pengalaman kemiskinannya, nangis lagi. Dan mungkin itu secara nggak langsung yang membuat tayangan TV itu menggugah dan menarik untuk bisa disimak, karena memang di situ orang-orang dalam tanda kutip yang tidak miskin mungkin ya merasa bahwa oh kasihan ya dia begitu mungkin kehidupannya, padahal kita di sini enak gitu. Jadi akhirnya mungkin karena sifat dasar manusia yang selalu membanding-bandingkan pengalaman ataupun fenomena terhadap dirinya sendiri, menganggap bahwa kemiskinan itu seperti itu, dan akhirnya terbuat suatu framing tentang kemiskinan, bahwa kemiskinan itu harus sengsara ya, kemiskinan itu harus dianggap ketidakberdayaan, di mana kemiskinan tersebut dianggap kebuntuan dalam masa depan. Contohnya ibu dan bapaknya punya anak kecil yang putus sekolah dan akhirnya mengamen di jalanan ataupun dan selainnya. Yang lebih parah lagi, gue tak pernah nyimak acara di Trans TV dulu tuh kayak Survivor ataupun acara-acara yang dipandu sama Ruben Onsu kalau gak salah. Di situ banyak sekali dia mengikuti kehidupan orang miskin. Nah, tapi yang ada janggalnya itu bahwa kehidupan orang miskin itu nggak real. Jadi nggak real di sini. Kenapa gue bisa bilang nggak real itu? Karena di sana banyak dramatisir dan banyak skenario atau skrip yang dibuat untuk menggambarkan kehidupan miskinnya. Contohnya ada anak kecil ya yang bisa disebut cacat gitu, terus harus ngamen keliling-keliling gitu, dan ditanya, terus akhirnya dia didatangi gitu oleh Ruben Onsu, dan Ruben Onsu dibawa ke keluarganya, terus gimana keadaan keluarganya, terus lagi ngamen ada premannya gitu, dan si premannya itu rapi banget kayak kayak udah disiapin sama kru TV gitu. Dan gimana suatu kejadian-kejadian yang sehari-harinya itu kayak mulus banget, dan kelihatan lah dipandu diarahkan oleh kru kreatif ya, kru TV ini untuk bisa lebih mendramatisir. Mungkin bisa aja gitu mengekspresinya secara natural, seperti contohnya acara Orang Pinggiran ya yang ada di Trans 7 kalau dulu tuh sore-sore. Jadi gimana kehidupan sehari-hari, menjelaskan gitu latar belakangnya, dan itu sebenarnya menurut gue lebih make sense karena menggunakan perspektif si orang tersebut, si orang yang tanda kutip orang miskin tersebut, untuk bisa menjelaskan dan menerangkan kehidupan dan pengalamannya sehari-hari. Namun yang sebenarnya akhirnya di acara itu juga banyak settingan-settingan yang lebih didramatisir. Jadi seperti bentuknya tuh dokumenter. Kalau kalian pernah nyimak film dokumenter, itu emang kejadian real gitu. Tapi di sana ditambah bumbu-bumbu dan juga adegan-adegan buatan gitu. Jadi akhirnya si film dokumenter itu berubah genre jadi film dokudrama gitu. Ini sebenarnya udah lumrah ya, dan nggak salah juga selama si acara televisi tersebut membuat dokumenter yang masih konteksnya real gitu. Jadi membuat ilustrasi itu memang hanya sekedar ilustrasi gitu, untuk memberikan informasi yang lebih jelas, bukannya malah mendramatisir suatu konten yang akhirnya mereduksi maksud dari kemiskinan itu tersebut, yang akhirnya itu merugikan orang-orang yang dalam tanda kutip dianggap dan dilabeli secara orang miskin. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, kenapa sih kok banyak orang yang protes orang miskin dibantu dan dijadiin konten supaya mereka padahal dapat bantuan gitu, terus kayak di prank sekian dapat sekian gitu. Nah di sini
mungkin bisa diambil definisinya ya namanya juga membantu gitu. Membantu di sini pasti akan sangat ataupun bisa disebut pasti bakal memberikan suatu empati ya, karena manusia sendiri pada dasarnya memiliki empati dan tanggung jawab sosial untuk bisa membantu sekitarnya. Nah, di sini akhirnya si empati itu bisa dieksploitasi dengan memframing atau memuat video tentang kemiskinan orang-orang miskin tersebut di dalam sebuah konten gitu. Jadi kayak orang miskin di prank gitu sampai nangis-nangis, ataupun orang ojol gitu ya secara ekonomi tidak terlalu bisa mencukupi kesehariannya, di prank gitu, dan sesudah di prank dikasih uang. Ya menurut gue ya, mungkin mereka sebagai korban yang dieksploitasi itu iya aja karena mereka mendapatkan uang ya. Tapi bayangin nih contohnya, orang miskin tersebut atau ojol tersebut yang di prank itu besoknya ataupun lusanya ngedadak kaya gitu, dapat warisan dari bapaknya, ataupun mungkin main saham dapat, atau main togel dapat uang gede gitu. Nah, meskipun mereka udah bebas secara finansial, tapi pasti mereka masih inget eksploitasi terhadap mereka tentang gimana mereka harus menjual diri mereka ya, pengalaman hidup mereka selama kemiskinan tersebut, yang akhirnya pasti mempengaruhi psikologi mereka. Ya, kita paham lah semua bahwa kemiskinan itu pasti akhirnya masalah ekonomi dan ketidakberdayaan untuk mencukupi kebutuhan serta pangan papan sehari-hari. Tapi mungkin ada beberapa contoh kasus kemiskinan juga yang memang muncul bukan dari ketidakberdayaan atau ketidakmampuan, atau bahkan yang kemarin-kemarin ramai itu kata Mbak Ibom, kemiskinan kayak menggambarkan gak mau kerja gitu. Jadi minta-minta gitu, gak mau kerja orang-orang miskin itu. Nah, sebenarnya kita bisa tahu lah ada orang yang bangkrut orang kaya ya yang bangkrut mendadak dan mendadak miskin gitu, ataupun orang-orang yang ngedadak kaya gitu, contohnya jadi artis atau influencer ngedadak viral gitu terus kaya, terus gak sehat gaya hidupnya dan miskin lagi gitu, dan banyak sekali kasus-kasus lainnya. Dan di sini juga sebenarnya orang-orang miskin tersebut berusaha ya. Jadi meskipun digambarkan memiliki ketidakberdayaan terhadap ekonomi, tapi sebenarnya pada faktanya bahwa mereka memiliki keinginan ataupun mencoba untuk lepas dari kemiskinan tersebut dan mencoba memberdayakan diri mereka untuk bisa memperbaiki ekonomi. Namun dengan acara TV-TV tersebut akhirnya kan stereotipnya bahwa orang miskin itu tidak berdaya. Ya mungkin kalian seringlah mendengar cerita-cerita orang kaya yang sekarang ya, orang-orang kayak Khairul Tanjung mungkin, ataupun beberapa tokoh-tokoh inspirasi di luar negeri kayak Steve Jobs pernah bangkrut, ataupun Mark Zuckerberg ya Facebook. Banyak sekali cerita-cerita inspirasi mereka dari mulai mereka nol, dan bahkan bisa disebut beberapa dari mereka berawal dari kemiskinan. Justru mungkin kalau kalian sering simak Deddy Corbuzier ya, Om Deddy, dia selalu menjelaskan bahwa ya dia pernah miskin dan mencoba untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Tapi dia lebih kayak mengkhawatirkan nasib dari orang-orang kaya, khususnya dia menjelaskan anaknya, karena mereka orang yang kaya dari awal ataupun anaknya gitu udah kaya dan hidup besar di keluarga yang kaya, yang akhirnya takutnya kalau mereka mendapatkan keterpurukan dari ekonomi ataupun rugi, contohnya kerugian dalam berusaha atau mungkin karirnya meredup. Nah, takutnya itu terjadi ketidakmampuan mereka untuk memperbaiki ekonomi tersebut karena keterpurukan. Berbeda halnya mungkin dengan Om Deddy. Kalau Om Deddy contohnya rugi ataupun tidak laku lagi jadi artis contohnya, atau sampai miskin ini ya, tapi dia sudah memiliki pengalaman dengan kemiskinan dulu dan akhirnya bisa memperbaiki ekonominya. Nah, itu sebenarnya contoh kasusnya ya.
Nah, mungkin mungkin gue jelasin sekarang dari contohnya kemarin ya kejadian Baim Wong, di mana dia suka bagi-bagi uang, terus akhirnya mungkin kemarin viralnya bahwa dia maki-maki bapak-bapak dan mempermalukan bapak-bapak di depan ojol-ojol karena ngemis-ngemis menurut dia, yang dari perspektif bapaknya dia pengen nawarin dagangannya. Nah, tapi itu pasti pembahasannya bakal panjang dan harus dibahas di konten lain. Tapi gue lebih ke konten kemiskinannya. Kenapa sih seorang Baim Wong ya yang memiliki latar belakang ataupun memiliki pengalaman di dunia entertainment memilih konten-konten tentang eksploitasi kemiskinan yang ada di YouTube gitu, yang akhirnya membuat para YouTuber itu kesel gitu. Jadi kok YouTube tuh jadi kayak TV gitu. Nah, di situ juga ya balik lagi, pasti kan kalau media udah mainstream segala konten pun pasti ada ya. Nah, di sini kemiskinan itu juga masih berlaku untuk di YouTube. Jadi masih laku sebenarnya di YouTube juga, nggak cuma di TV, karena ya balik lagi. Ditambah mungkin kalau kalian pernah nyimak ya beberapa jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang membahas bahwa orang Indonesia itu selalu merasa miskin, padahal kadang beberapa orang ya secara ekonomi itu cukup, tapi banyak merasa miskin. Karena itu tadi image yang digambarkan bahwa kemiskinan itu ada di sekitar kita, ada di dekat kita gitu. Terus kita ini orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang kecil. Nah, narasi-narasi seperti itu membuat juga psikologi masyarakat itu menganggap bahwa kemiskinan di Indonesia itu adalah diri mereka sendiri gitu. Jadi tidak memahami bahwa suatu kemiskinan itu sebagai ketidakberdayaan secara sandang pangan papan gitu. Kadang rumahnya yang udah bagus mungkin ataupun pendapatannya yang udah cukup meskipun belum punya rumah, jadi akhirnya mereka menganggap bahwa diri mereka masih miskin tuh, karena mungkin tingkatan ataupun persepsi orang kaya tiap orang-orang itu akhirnya terpatok gitu. Dan kalau akhirnya di suatu tayangan kemiskinan tergambar kegiatan kemiskinan gitu, kegiatan kemiskinan atau yang diidentifikasi kegiatan kemiskinan yang kebetulan sama dengan kegiatan penonton tersebut, yang akhirnya penonton tersebut mengidentifikasi bahwa oh ternyata gue juga masih miskin karena di acara TV juga orang miskin itu begitu gitu. Nah, di sini pastilah balik lagi ke kelemahan media, di mana media memiliki bias, di mana ya peribahasanya gitu, kita itu oleh TV ataupun media itu terbiasa untuk melihat suatu ekor gitu, tapi tidak melihat suatu bentuk gajahnya. Jadi di sana oh itu kemiskinan itu seperti itu, stereotipnya itu kemiskinan ketidakberdayaan, kemiskinan itu adalah kemalasan, atau kemiskinan itu adalah ketidakmampuan kita untuk menjalani kehidupan, atau kemiskinan itu adalah orang-orang yang cacat dan tidak bisa mendapatkan pendapatan secara normalnya kayak orang-orang normal gitu. Nah, di situ kan akhirnya kemiskinan itu menjadi suatu stereotip dan akhirnya menjadi dikonfirmasi gitu, jadi suatu fakta yang ada di masyarakat gitu, dikonfirmasi oleh pemikiran-pemikiran masyarakat bahwa itu adalah hal kemiskinan gitu. Padahal kan balik lagi, kemiskinan itu banyak lagi variabelnya gitu, dan kemiskinan itu juga tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan suatu peristiwa ataupun suatu fenomena yang belum tentu itu suatu ketidakberdayaan. Ini sebenarnya agak pembahasannya agak mengawang-awang, jadi kata-kata konkretnya itu kurang, tapi mungkin nanti di videonya gue masukin artikel-artikel ataupun sumber-sumber yang lebih jelas gitu. Mungkin gue masukin aja berita-berita ringan gitu, nanti dikasih tayangan-tayangannya gitu, kayak screenshotnya gimana, contoh-contoh kasusnya, biar kalian lebih jelas nanti nyimaknya, dan lebih bisa berimajinasi atau bisa memahami konteks yang gue jelasin di sini. Karena
keterbatasan bahasa gue ya, karena public speaking gue yang nggak terlalu baik, dan juga maksud gue sebenarnya ini lebih luas gitu, tapi karena waktu mungkin di durasi video ini yang nggak boleh terlalu panjang karena takutnya nanti kalian nggak fokus gitu, dan akhirnya tereduksi gitu maksud dari obrolan gue ini. Oke teman-teman, kayaknya videonya segitu dulu ya. Sebenarnya gue bikin ini kita diskusi aja, mumpung lagi rame kan kasus Baimong, jadi gue ngikutin aja trennya biar pemahaman-pemahaman yang gue sampaikan ini bisa kalian pahami dan kalian merasa mengikuti tren gitu, meskipun ini bukan membahas Baimong ya, tapi lebih ke membahas tentang eksploitasi kemiskinan di media. Oke teman-teman, kasih jejak, like, comment, subscribe atau apapun itu apalah, yang penting video ini terus ada trafficnya, dia jangan sampai stuck, biar banyak yang banyak yang dapat pemahaman perspektif ini dari gue. Jadi kita diskusi aja di kolom komentar, di mana sih apakah eksploitasi kemiskinan ini boleh gitu secara ekonomi meskipun mengorbankan moral, karena mungkin ini satu cara instan, atau mungkin saat kalian membantu orang itu nggak perlu dieksploitasi juga mungkin, atau kalian ingin bikin gerakan sosial supaya kontra dengan konten-konten seperti ini. Yuk kasih komentar di bawah ya teman-teman. Makasih semua yang udah mantengin videonya sampai akhir ya, bye bye.